Pengertian uang. Menurut ekonomi konvensional, yang pertama yaitu uang atau money adalah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa atau pembayaran atas utang. Menurut Frederick 2008. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan pengertian uang menurut ekonomi Islam, yang pertama yaitu al-naqdu nuqud, yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, ataupun juga berarti tunai. Pengertian kedua yaitu al-warik, berarti dirham perak. Ketiga itu ain, berarti dinar emas. Keempat fulus, berarti uang tembaga. Dan kelima, dinar dan dirham ialah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa menurut Abu Ka'ubaid. Lalu bagaimana pengertian uang menurut para ahli? Ada beberapa ahli yang menyebutkan tentang pendapatnya mengenai pengertian uang. Yang pertama yaitu Syahir Hasan. Menurutnya, uang ialah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepadanya pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya. Juga dari segi peraturan perundang menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya. Itu uang menurut Syahir Hasan. Selanjutnya yaitu uang sebagai segala sesuatu yang diterima oleh khalayak umum menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ialah pengertian uang menurut Dr. Muhammad Syafi'i. Sedangkan menurut Al-Ghazali, uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dalam arti kata, barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Sedangkan menurut J.P. Conrawat, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran harga dan media penyimpanan. Lalu bagaimana dengan sejarah uang? Dalam ekonomi Islam, sejarah uang yaitu uang sudah ada pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu uang yang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar dan dirham sebenarnya sudah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ketika memimpin umat, beliau meresmikan atau memberlakukan mata uang dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad. Ada beberapa istilah dalam literatur hukum Islam untuk menyebut uang, antara lain al-nuqud, syaman, fulus, sikah, dan umlah. Lalu bagaimana tahapan-tahapan sejarah uang? Yang pertama, dahulu kala itu adanya barter. Dilakukan melalui pertukaran barang dengan barang. Lalu dengan kemudian muncul adanya uang barang. Ialah barang yang disepakati masyarakat umum sebagai alat tukar menukar. Kemudian lagi muncul adanya uang logam. Kenapa ada muncul uang logam? Karena hari ini didasari karena logam mulia dapat tahan lama pada saat itu. Setelah muncul uang logam, itu muncul uang kertas. Uang kertas ini disebut juga untuk uang kepercayaan atau fiduciary money. Dan yang terbaru dan banyak sekali digunakan saat ini ialah uang giral. Uang giral ini banyak dikeluarkan oleh bank-bank umum dalam bentuk surat berharga dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Lalu apa kriteria uang dikatakan atau kriteria barang
dikatakan sebagai uang, kita ada memenuhi 7 macam kriteria. Yang pertama, acceptability, ialah uang harus diterima secara umum atau ada jaminan dari pemerintah. Yang kedua, adanya divisibility, ialah benda tersebut mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang ketiga adalah portability, yaitu mudah dibawa dan disimpan. Keempat, uniformity, ialah kualitasnya cenderung sama. Yang kelima ialah durability atau bersifat tahan lama. Yang keenam, scarcity atau jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Yang terakhir yaitu stability of value, memiliki nilai cenderung stabil. Lalu apa saja fungsi uang? Dari beberapa macam literatur, fungsi uang dikelompokkan menjadi 2. Ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang yaitu ada 2 macam, sebagai alat tukar dan alat satuan nilai. Sedangkan fungsi turunan ada banyak. Yang pertama yaitu alat pembayaran yang sah, alat pemindah kekayaan, alat pembayaran utang, alat penunjuk harga, alat penimbun kekayaan, alat pencipta kesempatan kerja, dan terakhir alat untuk pendorong kegiatan perekonomian. Aspek fungsi. Secara konvensional, uang sebagai komoditas. Uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan ataupun uang juga dapat disilakan atau di-hedging. Dalam Islam, uang sebagai alat tukar. Uang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan dan uang juga tidak dapat disewakan. Uang digunakan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Aspek substansi. Secara konvensional, yang pertama, uang seringkali diidentikan dengan modal atau kapital. Seringkali istilah uang diartikan secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Yang kedua, uang atau modal adalah barang pribadi atau private goods. Yang ketiga, uang atau modal adalah flow konsep menurut Weiser, sedangkan menurut Cambridge, uang atau modal adalah stock konsep. Sedangkan menurut Islam, yang pertama, uang berbeda dengan modal atau kapital. Modal bisa disewakan atau ijaroh dan akan mendapatkan return of capital dalam bentuk upah atau ujroh. Sedangkan uang tidak bisa disewakan karena uang bukan komoditas, hanya bisa dipinjamkan tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan demikian masuk dalam kategori riba. Yang kedua, uang adalah barang khalayak atau public goods dan modal adalah barang pribadi atau private goods. Yang ketiga, uang adalah flow konsep. Uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Aspek nilai waktu. Secara konvensional, nilai waktu uang atau time value of money, jumlah nilai uang di masa depan akan berubah. Hal ini merupakan kekeliruan besar dalam ekonomi Islam karena uang bukan waktu hidup yang bisa beranak atau berbulan-bulan. Sedangkan dalam Islam, nilai ekonomi waktu atau ekonomi value of time, waktu mempunyai nilai ekonomi jika digunakan untuk berproduksi atau bisnis sehingga akan menghasilkan return. Konsep time value of money atau yang disebut oleh para ekonom sebagai positive preference yang merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Islam mengenal prinsip bahwa uang dan kekayaan harus digunakan untuk kebiasaan baik, bukan dieksploitasi, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak dibiarkan sia-sia menganggur. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang menjadi bagian penting dari suatu bisnis dikarenakan tujuan berbisnis adalah laba. Saat ini laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Contoh sederhana, jika uang Rp100.000 pada hari ini diinvestasikan dengan bunga 5% per tahun, maka uang itu akan menjadi Rp105.000 pada waktu 1 tahun ke depan. Rp100.000 disebut present value dan Rp105.000 disebut future value. Dalam hal ini
dapat disimpulkan bahwa uang hari ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang di masa yang akan datang walaupun jumlahnya sama. Konsep ekonomi value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu. Waktu akan memiliki nilai ekonomi jika waktu tersebut digunakan dengan baik dan bijak. Selama manusia menggunakan waktunya untuk hal produktif, tentunya waktu tersebut semakin bernilai. Maka ada perbedaan nilai antara waktu seseorang dengan yang lainnya walaupun jumlahnya sama. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana al-hukumu fi hurni atau mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko, dan al-khadj bil azoman atau memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya.